Halo Sobat Kasih sekalian, selamat datang kembali pada bahasan Otaku Room, dimana pada Otaku Room adalah tempat Kaze membahas semua yang berhubungan dengan anime, baik anime yang sedang ongoing atau anime-anime yang sudah lama tayang tapi ada beberapa fakta yang harus dikuak. Nah, disitulah Kaze akan memasukkan seluruh bahasan tentang anime ini pada segmen Otaku Room. Oke? Kita akan langsung ke pembahasan kali ini. Pembahasan kali ini adalah mengenai anime Arte. Oke, kita melanjutkan lagi Arte yang kemarin. Arte ini sekarang sudah masuk ke episode 4. Jadi saat kemarin dibahas pertama kali, episode pertama, kedua, dan ketiga itu Kaze berusaha menceritakannya secara satu bahasan. Yang dimana waktu di episode 1 diceritakan bahwa Arte ini adalah seorang anak bangsawan yang baru saja ditinggal pergi untuk selama-lamanya oleh ayahnya. Kemudian di sini Arte ini ingin menjadi seorang pelukis, tetapi karena dia seorang wanita dan anime ini menceritakan bahwa seorang pelukis haruslah seorang laki-laki. Dan ini menjadi sebuah tantangan di mana Arte siapa tahu akan menjadi seorang pelukis wanita pertama kali di Italia. Oke, kemudian di episode ketiganya juga Arte ini banyak sekali kemajuan juga ya dari segi lukisnya dia, di mana untuk orang lain harus bekerja minimal 3 tahun dengan masternya. Arte hanya dengan 6 bulan dia sudah mendapatkan pekerjaan pertamanya dalam dunia lukis ini bersama masternya yaitu Leo. Dan sedikit informasi, Kaze waktu kemarin salah memberikan pernyataan, di mana waktu kemarin Kaze bilang Arte ini rilis setiap hari Sabtu. Ternyata harusnya ya Arte ini tampil tuh hari Minggu. Jadi mohon maaf waktu kemarin Kaze koreksi dulu ya secara utuh supaya tidak ada miskom untuk Sobat Kaze. Arte ini tayang setiap hari Minggu sekitar jam 10 siang, 10 pagi maksudnya 10 pagi. Dan kalian bisa nonton karena sekarang masih dalam bulan puasa, bisa ditonton menjelang buka puasa. Dan anime ini cocok banget untuk yang menyukai romance ringan, terus cerita-cerita abad pertengahan. Ini cocok banget karena di sini akan disinggung berbagai macam tentang dunia seni pada abad ke-16 di Italia. Oke, kita akan sedikit membuka apa yang terjadi pada episode keempat ini dalam anime Arte. Oke. Ya, lanjut. Episode 4 ini dibuka dengan Arte itu sepertinya ya. Kalau dari gelagatnya, Arte ini mungkin sedang merasakan yang namanya jatuh cinta. Ditambah lagi Arte ini ya, saat datang ke tempatnya Leo atau si masternya ini, kan dia masih umur 15 ya. Mungkin anak sepolos ini kan dia belum tahu tuh ya apa itu tentang cinta dan lain sebagainya. Yang ada di kepalanya dia adalah antusias untuk mencapai impian dan cita-citanya. Singkat cerita sih seperti itu yang Kaze tangkap untuk pertama kali nonton Arte ini. Jadi memang tujuannya si Arte ini adalah hanya menjadi seorang pelukis sesuai dengan mimpi yang dia ingin capai. Kalau begitu, dalam episode ini Sobat Kaze harus menonton dengan penuh pikiran dan dipikirkan secara baik-baik. Kenapa? Karena pada episode ini ada beberapa momen penting yang bagus banget dan bisa menjadi pelajaran hidup Sobat Kaze di dunia nyata. Oke, cerita ini diawali dengan yang tadi Kaze bilang, ada si Arte dengan Leo
Dimana ketika dia sedang ngobrol dengan Leo, terlihatlah bahwa Arte ini sedang salah tingkah. Yang disitulah kenapa Kaze langsung menebak, ini sepertinya dia jatuh cinta terhadap Leo gitu, cuman dia nggak sadar. Setelah dari situ, Leo membawa Arte ke tempat orang yang sudah dia temui di episode 3 lalu, dimana orang ini bernama Veronica. Veronica ini bekerja sebagai pramunikmat. Mohon maaf, pramunikmat ini adalah pekerja seks komersial. Dimana kalau di Italia yang digambarkan Arte ini, seorang pramunikmat itu bisa menjadi orang yang kaya raya dan bersih serta cantik luar biasa, ya kan? Ini agak sedikit kaget juga ketika nonton, dan Kaze baru tahu ada yang seperti ini. Kalau dilihat di beberapa source kayak Google, Kaze perhatiin memang dulu ini tuh bisa dibilang semacam selirnya dari anak-anak bangsawan gitu, atau mungkin dari kerajaan-kerajaan. Nah, ini selir-selirnya itu seperti ini. Kalau di Indonesia ya bisa disebut ini adalah mohon maaf ya, PSK gitu. Itu tidak baik sih pekerjaan ini sebenarnya ya. Nah, kenapa Kaze bilang tadi kalau anime ini harus ditonton dengan pemikiran yang bagus pada episode ini? Di awal itu Arte memberikan rasa hormatnya kepada Veronica, dan Veronica bilang jangan memandang dengan tatapan seperti itu terhadap seorang pramunikmat. Dan di sini Kaze mengambil sebuah pelajaran penting bahwa sebenarnya Arte itu melihat kerja keras dari si Veronica ini. Jadi dia tidak memandang, oh kalau misalnya pekerjaannya adalah seorang yang bermain dengan laki-laki atau memainkan laki-laki ya, Veronica ini tidak melakukan apa-apa yang lainnya gitu. Ternyata di sini kan dia punya perpustakaan, terus dia belajar sampai benar-benar sepintar mungkin gitu supaya dia terlihat menarik di mata seorang laki-laki. Dan Arte itu melihat bahwa Veronica ini adalah orang yang bekerja keras untuk pekerjaannya dan memberikan hasil yang terbaik untuk pekerjaannya. Walaupun Sobat Kaze harus tahu pekerjaan ini totally salah ya. Memang salah, dia tidak boleh ya kan. Jadi seperti itu. Dan dalam anime ini untuk episode 4, Arte dan Veronica ini sempat agak ada salah paham pemikiran, di mana Arte mengira kalau si Veronica ini kerjanya hanya mempermainkan seorang wanita, mempermainkan seorang laki-laki. Tapi secara pemikirannya ya, kalau memang kerjanya kayak gitu pasti asalkan si pelanggannya sudah selesai ya udah gitu, nggak akan ditambah-tambahin lagi, mau dia datang lagi ya bayar lagi, intinya sih seperti itu. Cuman Arte ini menganggap Veronica ini salah, dan Veronica sebenarnya tahu kalau ini salah, hingga di akhir episode 4 ini dia berkata mungkin suatu hari dia akan mengatakannya mengenai pekerjaan ini saat pekerjaan ini sudah dia tinggalkan. Hanya saja dia pasti akan melakukan pekerjaan ini hingga akhir hayat. Berarti tekadnya dia atau si Veronica ini sudah bulat untuk melakukan pekerjaan tersebut sampai akhir hayatnya ditemukan ya. Jadi untuk episode 4 ini sebenarnya yang ingin Kaze sampaikan adalah Sobat Kaze itu jangan melihat orang dari covernya aja ya. Ternyata banyak sekali pertimbangan. Orang seperti ini pun masih perlu dihormati juga, karena ada orang yang jelas-jelas bisa kerja tapi tidak mau bekerja karena malas. Sedangkan ada orang yang tidak bisa bekerja, tidak bisa ini, dia keras banget menekuni pekerjaannya. Jadi ya itulah kenapa Kaze bilang Arte ini di sini memberikan kita contoh supaya kita ini bisa menghargai orang-orang yang menurut kita salah, tapi kita tahu caranya menempatkan mereka di tempat yang benar, seperti itu. Oke, sebelum dilanjutkan, Kaze akan memberitahukan informasi ya, dimana ini adalah segmen untuk promosi.
Jadi untuk Sobat KZ yang ingin mengetahui info lanjut mengenai anime-anime yang sedang tren, terus juga ingin mengetahui tentang informasi belanja barang-barang bertema anime, terus bertukar informasi lain sebagainya tentang dunia anime, kalian bisa langsung cek di bawah kolom deskripsinya KZ, karena KZ menyematkan sebuah link grup WhatsApp, yaitu grup ini adalah grup anime lovers. Jadi kalau misalnya Sobat KZ ingin mengetahui informasi mengenai anime-anime yang lagi tren hari ini, terus yang lagi tren juga di musim ini, dan jadwal munculnya anime pada musim depan, kalian bisa langsung join di anime lovers, karena di sana banyak sekali para pecinta anime yang berkumpul dan bertukar informasi. Oke, kita akan bertemu di grup anime lovers semuanya. Ya, lanjut. Apakah kita sudah kembali menuju ke sini? Sepertinya sudah. Oke. Jadi kita kembali lagi di bahasannya Arte ini ya. Arte sendiri sebenarnya waktu pas di bahasan sebelumnya itu KZ kan udah bilang ini pasti membahas semua tentang tema seni ya, tema-tema seni. Tapi menurut KZ sendiri ya, ternyata anime ini tidak hanya semata-mata membahas tentang seni doang. Seperti halnya episode 4 ini, ternyata mulai juga membahas si Arte ini jatuh cinta. Terus bunga-bunga ceritanya tuh banyak banget, yang kayaknya kalau Sobat KZ mau nonton, ini bagus banget untuk teman buka puasa ya. Jangan sampai kalian tertinggal gitu loh. Selain yang tadi KZ bilang, ada satu lagi momen yang bisa membuat pemikiran Sobat KZ itu jadi wah gitu. Yaitu adalah ketika seorang penjual roti di sini, sebenarnya sih adegannya simpel. Jadi dia sama pembelinya tuh tidak mendapatkan rasa hormatnya gitu ya. Tapi Arte ini tiba-tiba marah, terus marah ke si pembelinya ya, dan dia bilang minta maaf lah sama sana. Cuman si penjual roti ini dia bilang ya udah nggak apa-apa, tapi dia tetap tersenyum dengan dengan pembeli ini gitu, meskipun dia dapat perlakuan yang nggak bagus gitu kan, tidak menarik simpatik sama sekali ya. Kalau lihat memang benar-benar sebenarnya sih salah sih itu pembelinya gitu, dengan cara seperti itu kenapa nggak menghargai dia. Dan di situ ada maksud tujuannya. Jadi kita melihat si penjual roti ini bilang bahwa seburuk-buruk apapun pembeli, kita harus menghargai pembeli itu karena kita seorang penjual. Yang artinya dari kata-kata tersebut adalah si tukang roti ini dia menjalani pekerjaannya dengan maksimal. Jadi apapun yang dia terima dari pelanggannya ya dia terima dengan senyum dan dengan ikhlas. Hanya seperti itu. Jadi sayang banget kalau anime ini nggak ditonton Sobat KZ, karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari sini. Dimulai dari si artinya yang ingin sekali mimpinya tercapai, terus juga ada selingan-selingan tentang cerita-cerita di abad ke-16 ini ada apa aja, itu dimasukin dalam anime ini semuanya. Terus juga ada nilai-nilai kehidupan yang seperti ini, dan ini jarang banget anime itu membahas hal-hal seperti ini. Dengan apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang ini tuh dengan format yang santai gitu loh, seperti kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai dilewatkan. Kita akan lanjutkan ke sesi baca komentar kalau begitu ya. Siap. Oke, kita masuk ke sesi baca komentar. Nih, kita masuk rekam. Sip. Ini adalah komentar pertama. Komentar pertamanya adalah ini ada Ali Aswar Velayadi. Anime penyebab banjir. Ya, Kimi no Na wa ya. Ini bukan, sorry, ini yang kemarin. Ini Tenkinoko ya yang kemarin. Ya, ini memang benar
animenya sih bukan penyebab banjir sih, lebih tepatnya ini adalah anime yang menceritakan seorang gadis cerah 100% yang berubah menjadi gadis hujan 100%. Menurut Kase sih jadi begitu ya. Kenapa demikian? Karena intinya gimana ya, anime itu kagok gitu loh. Di akhir cerita itu Kase jadi agak sedikit bingung harus sedih atau harus senang, karena rasanya bercampur antara senang dan sedih gitu ya. Udah mah kondisinya mereka harus terpisah 3 tahun, terus tiba-tiba ketemu lagi jadi good ending. Jadi apakah ini yang namanya harus tertawa sambil menangis secara bersamaan? Ya itu sepertinya tergambar di sini. But thank you buat Kang Ali Aswar Pelayadi sudah berkomentar, dan juga Kase ingin mengucapkan thank you untuk Makoto Shinkai karena sudah bikin perasaannya jadi campur aduk. Kita coba lihat di komentar yang lainnya, mungkin coba di apply. Oh, ada dari Kang Yoga Hermawan. Mantap animenya, walaupun endingnya si Hodaka kali ya, Hodaka sama si Hinanya udah ketemu lagi, tapi tetap ada bagian setnya bagi saya jadi bingung antara mau sedih atau senang. Nah, bahkan ada orang juga yang sependapat ya, ternyata dia berpikir bahwa ini harus senang atau sedih. Karena menurut Kase juga memang seperti itu. Jadi Anda tidak salah gitu kan. Anda sobat Kase yang tidak salah gitu. Karena memang ya begitu sih, mau sedih atau mau senang kayaknya bercampur ya. Ya, karena tadi sudah terjawab ya sudahlah ya. Thank you buat Kang Yoga Hermawan, dan juga Kang tadi siapa namanya? Kita sebut saja Kang Aswar ya. Kang Aswar dan Kang Yoga, thank you udah berkomentar di bahasan Otaku Room kali ini. Jadi buat sobat Kase yang mau menambahkan atau mau ngobrol bareng Kase bakal siapkan waktu untuk membahas anime ini lebih lanjut. Jadi bakal ada segmen baca komentar seperti ini. Tinggalkanlah komentar kalian di bawah kolom komentar. Karena apapun bahasanya pasti akan Kase baca dulu. Terus kalau misalnya ini layak untuk ditampilkan ke penonton lainnya sobat Kase, silahkan saja kalian berkomentar sebaiknya, dan akan Kase kirim melalui video berikutnya. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pantas mungkin akan Kase bacain. Tapi kalau misalnya selama masih bisa keluar baiknya gitu, akan Kase pikirkan dan akan Kase bacakan. Oke, kita tunggu komentar-komentar untuk bahasan Arte ini seperti apa nantinya. Oke, sudah sampai di akhir pembahasan, yang intinya Arte ini untuk episode 4 ini seperti tadi Kase sudah bilang, kalian harus menghargai orang walaupun apapun itu pekerjaannya ya. Dan ceritanya ini masih akan berlanjut. Kita akan menantikan hari Minggu besok di episode 5-nya bakal seperti apa. Dan Arte ini bakal ketemu orang yang seperti apa lagi ya. Jadi untuk yang penasaran, Kase saranin nonton dulu dari episode 1, 2, dan 3-nya. Kemudian kalian boleh berkomentar di bawah kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol bareng-bareng mengenai anime Arte yang membahas tentang dunia seni di settingannya negara Italia abad ke-16 ini. Sekali lagi, ini sudah sampai di ujung pembicaraan. Kase ucapkan terima kasih sudah mampir di sini. Terus apalagi ya, kalau misalnya kalian bingung dengan kontennya Kase, Kase akan memaklumi karena Kase akan memberikan beberapa macam konten di setiap harinya dalam 1 minggu. Jadi kalian tidak boleh merasa bingung dulu ya, karena Kase akan memberitahukan ceritanya satu-satu. Jadi setiap hari Minggu itu kemungkinan Kase bakal membahas tentang dunia cosplay. Kemudian setiap hari Selasa dan Jumat itu Kase khususkan untuk segmen ini, yaitu Otaku Room. Untuk Rabu dan Sabtu itu Kase bakal memberikan segmen Tell the Story of Seal Online untuk Seal Online, atau untuk Ayodance Area untuk game Ayodance. Hari Senin dan hari Kamis ini biasanya Kase akan isi konten Silver Kase Gaming, dimana di sini Kase akan bermain game di luar
Ayo Dance, dan Seal Online. Mudah-mudahan itu Sobat Gaze bisa paham. Jadi kalian bisa memilih tontonan mana yang kalian mau tonton. Dan sekali lagi, Gaze mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Jadi kita akan bertemu lagi di bahasan Gaze berikutnya. Sampurasun minasan. Terima kasih sudah mampir di bahasan Gaze kali ini. Kita bertemu lagi di Otakuru berikutnya. Dadah.